Om Swastiastu, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sistem moneter. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilo Dinayanti dengan NIM 22075111181. Di sini saya sebagai moderator dan rekan-rekan Putu Bunga Almira Cahya, Gede Agus Yudhistira Mahaputra, Gede Angga Dharma Yudai Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi uang. Nah, apa sih itu uang? Uang adalah aset yang digunakan orang-orang untuk membeli barang atau jasa. Nah, fungsi dari uang tersebut ada 3, yaitu alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Alat tukar maksudnya adalah ketika kita atau orang contohnya membeli barang atau jasa, uang digunakan sebagai alat tukar. Yang kedua adalah satuan hitung. Satuan hitung ini dimaksudkan adalah kita sebagai penjual bisa menentukan harga dari suatu barang, yaitu satuan hitung dari harga tersebut. Yang ketiga, penyimpan nilai. Penyimpan nilai ini contohnya adalah kita bisa mentransfer dan menabung dari uang tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ada 2, uang komoditas dan uang fiat. Apakah uang komoditas itu? Nah, uang komoditas adalah uang yang berbentuk nilai intrinsik. Jadi, uang komoditas ini bisa dibilang barang yang memiliki nilai, contohnya emas yang memiliki nilai intrinsik dan digunakan dalam industri dalam pembuatan perhiasan. Yang kedua ada uang fiat. Uang fiat contohnya adalah nota-nota yang dicetak oleh pemerintah bahwa pemerintah telah memutuskan nota banknya menjadi uang resmi atau legal tender. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus-rumus untuk menghitung money multiplier. Nah, rumusnya yaitu penggandaan uang sama dengan 1 per persyaratan cadangan. Ada rumus yang lagi satu, yaitu penggandaan uang sama dengan 1 plus rasio currency drain per rasio cadangan wajib plus rasio currency drain. Adapun contoh yang kami temukan yaitu seseorang menyetor uang Rp100 ke Bank B. Bank B meminjamkan Rp90 kepada seseorang debitur. Debitur menggunakan uang itu untuk membeli barang dari penjual. Nah, penjual kemudian menyetor uang Rp90 ke Bank C. Bank C kemudian menyisihkan 90 sebagai cadangan, yaitu Rp90 kali 10% dan meminjamkan Rp81 kepada pelanggannya. Pelanggannya kemudian mempergunakan uang itu untuk membayar konsultan profesional. Profesional menyetor uang di Bank B. Bank B kemudian menyisihkan Rp8,1, di mana Rp81 dikali 10% sebagai cadangan dan meminjamkan sisanya, yaitu Rp72,9. Proses ini berlanjut sampai jumlah total uang dalam perekonomian akan meningkat beberapa kali. Dari basis moneter awal sebesar Rp100, uang yang beredar dalam perekonomian meningkat menjadi Rp1.000 melalui proses penciptaan uang. Penggandaan ini dikenal sebagai penggandaan uang dan kita dapat menghitungnya menggunakan rumus penggandaan sama dengan 1 per rasio persyaratan cadangan seperti yang saya sampaikan tadi, di mana dalam kasus di atas yang dalam kasus tadi, karena uang primer adalah Rp100, maka penggandaan uang sama dengan Rp100 dikali 1 per 10%, yang dimana mendapatkan hasil Rp1.000. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Bunga Almira Cahya dengan NIM 22075111183. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang uang dalam perekonomian. Nah, seperti yang akan kita lihat, jumlah peredaran uang dalam perekonomian disebut dengan persediaan uang. Memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel ekonomi.
Namun, sebelum kita menganggap hal itu benar adanya, kita perlu mengajukan pertanyaan awal, apakah yang dimaksud dengan jumlah uang? Khususnya, misalkan kita diberi tugas mengukur berapa banyak uang yang ada dalam perekonomian kita. Apakah kita akan sertakan dalam pengukuran kita? Aset yang paling jelas harus dimasukkan dalam uang kartal atau surensi, atau uang kertas dan koin yang ada di masyarakat. Mata uang jelas merupakan alat tukar yang diterima secara luas dalam perekonomian. Tidak ada keraguan bahwa mata uang adalah bagian dari persediaan uang. Namun, uang tunai bukanlah satu-satunya aset yang dapat kita gunakan untuk membeli barang maupun jasa. Beberapa toko juga menerima cek. Kekayaan yang ada dalam cek hampir setara dengan uang yang ada di dalam dompet kita. Oleh karena itu, untuk mengukur persediaan uang, mungkin kita harus memasukkannya ke rekening giro atau demand deposit atau neraca dalam rekening bank yang dapat diakses dengan permintaan oleh nasabah dengan menuliskan cek. Setelah itu, kita mulai mempertimbangkan keseimbangan dalam rekening cek sebagai bagian dari persediaan. Dan poin pentingnya adalah bahwa persediaan uang dalam perekonomian tidak hanya meliputi mata uang, tetapi juga simpanan di bank dan institusi finansial lainnya yang dapat diakses dengan cepat dan digunakan untuk membeli barang dan jasa. Baik, materi selanjutnya yaitu organisasi Bank Indonesia. Yang pertama ada Bank Sentral. Bank Sentral ini bertanggung jawab untuk mengatur sistem moneter dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Sentral mengendalikan jumlah uang yang beredar, terutama melalui operasi pasar terbuka. Pembelian obligasi negara meningkatkan jumlah uang yang beredar, sedangkan penjualan obligasi negara menurunkan jumlah uang yang beredar. Serta Bank Sentral dapat juga meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan menurunkan syarat cadangan minimum atau menurunkan diskonto. Dengan meningkatkan syarat cadangan minimum atau meningkatkan tingkat diskonto. Yang kedua ada kebijakan moneter atau moneter policy. Kebijakan ini mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan oleh pembuatan kebijakan di Bank Sentral. Dan yang terakhir adalah jumlah uang yang beredar. Jumlah uang beredar ini adalah jumlah uang yang tersedia dalam setiap perekonomian. Menyimpan semua simpanan sehingga semua simpanan tersebut tetap dapat dilihat oleh para nasabahnya. Di bawah sistem cadangan 100%, bank tidak dapat meminjamkan dana simpanan kedua kepada para debitur mereka karena bank wajib menyimpan sebagai cadangan. Oleh sebab itu, nasabah biasanya yang akan membayar bank atas layanan simpanan. Dengan cadangan 100%, setiap penambahan simpanan bank akan mengurangi jumlah uang tunai yang beredar dan sekaligus memperbesar nilai simpanan bank itu sendiri, sehingga jumlah uang beredar secara keseluruhan tidak berubah. Dengan demikian, jika bank menempatkan seluruh simpanan nasabah dalam cadangan, maka bank sama sekali tidak mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang ketiga, perbankan bercabang sebagaian atau fractional reserve banking. Fractional reserve banking adalah praktek di mana bank mempertahankan hanya sebagian dari simpanan nasabah sebagai cadangan yang tersedia sebagai kewajiban untuk pembayaran jika ada penarikan dari nasabah. Yang keempat, rasio cadangan. Reserve requirement ratio atau rasio cadangan wajib adalah presentase dari simpanan yang dipegang oleh bank sebagai cadangan dan tidak untuk disalurkan menjadi pinjaman. Rasio cadangan digunakan baik sebagai instrumen kebijakan moneter dan sebagai metode pengaturan untuk memastikan solvabilitas bank. Istilah ini kadang-kadang disebut dengan rasio cadangan atau rasio cadangan minimum. Yang terakhir, pengadaan uang atau money multiplier. Proses pengadaan uang atau money multiplier adalah proses pasar atau penyusunan antara permintaan dan penawaran uang. Proses ini terjadi karena bank tidak harus meminjamkan secara penuh uang giral yang diciptakan dengan uang tunai.
Seandainya cash ratio yang dipegang bank adalah 100%, maka proses pelipatan uang tidak akan terjadi. Faktor money multiplier, perkembangan angka pelipatan ganda uang tidaklah bersifat konstan. Angka tersebut senantiasa berubah-ubah sesuai dengan pola interaksi antar otoritas moneter, masyarakat, dan bank umum. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini antara lain: yang pertama, Surrency rasio dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memilih uang kartal atau uang giral. Dalam hal ini, banyak juga faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Misalnya saja kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan uang kartal atau uang giral. Yang kedua, reserve ratio. Reserve ratio dapat dibagi menjadi dua komponen juga, yaitu rasio cadangan resmi terhadap simpanan masyarakat atau legal reserve ratio yang dipengaruhi oleh ketentuan otoritas moneter, dan rasio kelebihan cadangan terdapat simpanan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Gede Angga Darmahayuda Setiawan. Saya akan menjelaskan mengenai berbagai perangkat bank sentral dalam mengendalikan moneter. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka, di mana operasi pasar terbuka terjadi ketika bank sentral membeli atau menjual obligasi negara untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan cara membeli obligasi dari publik di pasar obligasi nasional, di mana uang yang dibayarkan oleh bank sentral akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Di lain hal, jika bank sentral berusaha mengurangi jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menjual obligasi negara kepada publik di pasar obligasi nasional. Publik membayar untuk obligasi ini dengan uang dan deposito yang dimilikinya, akan langsung mengurangi jumlah uang yang beredar. Perangkat yang kedua yaitu ada cadangan wajib minimum, di mana cadangan wajib minimum merupakan jumlah uang tunai yang harus dimiliki bank sentral di brankas mereka atau di bank sentral sesuai dengan simpanan yang dibuat oleh pelanggan mereka. Cadangan wajib minimum ditetapkan oleh bank sentral dengan tujuan agar cadangan yang dimiliki tidak berada di bawah ketentuan yang ditetapkan. Yang terakhir ada tingkat diskonto atau tarif dasar, di mana tingkat diskonto adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Bank meminjam kepada bank sentral jika memiliki sedikit cadangan untuk memenuhi persyaratan cadangan. Hal ini dapat terjadi jika bank terlalu banyak memberikan pinjaman atau karena bank tersebut mengalami penarikan akhir-akhir ini. Sekian dari materi yang saya bawakan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Nah, dan kesimpulan akan kami sampaikan pada saat presentasi. Sekian, kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.